Dan saya yakin bahwa hari ini Tuhan sungguh menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Yang setuju, katakan puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang the year of anointing. Tahun pengurapan, di mana saudara dan saya membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Sebab tanpa pengurapan kita tidak mampu. Tetapi firman berjanji, orang yang diurapi Tuhan akan mendapat kemenangan dari Tuhan yang gilang gemilang. Dan bulan ini kita banyak belajar, subtema kita adalah conviction atau penginsyafan atau menyadarkan. Nah, saudara-saudaraku, saya bersyukur bahwa beberapa minggu kemarin kami bertiga baru pulang dari pelayanan ke Belanda, ke Eropa. Dan puji Tuhan sebelum ke Belanda, kami mampir dulu ke Paris, ke Prancis, dan juga ke London, ke Inggris, dan juga akhirnya ke Belanda, ke kota Delft, dan juga beberapa kota sekitarnya. Lalu juga kami ke Denmark, ke kota Copenhagen. Nah, saudara-saudara, sebelum pandemik oleh kemurahan Tuhan beberapa kali kami mengunjungi kota Paris. Namun kali ini selesai pandemik, saya bersyukur karena ada beberapa momen-momen yang menarik yang saya pribadi belum pernah lakukan sebelumnya. Nah, kami selama ini kalau di Paris hanya foto dari luar Louvre Museum, ya, atau orang Indonesia mengatakan Louvre Museum. Di Louvre Museum itu, saudara, kali ini kami bisa masuk sampai ke dalamnya. Dan saudara bersyukur di antara ribuan lukisan yang besar, yang bagus, di antara patung-patung yang bersejarah, yang luar biasa, hasil karya seni. Namun saya lihat bahwa orang sebagian besar, para pengunjung museum Louvre itu, saudara, mau melihat satu lukisan yang terkenal, yaitu Mona Lisa. Ya, ini aktor dari Korea. Ya, saudaraku. Nah, saudara, ternyata saya kaget sekali. Lukisan Mona Lisa yang terkenal itu ternyata lebarnya hanya 53 cm, tingginya hanya 77 cm. Jadi saudaraku hanya kecil sekali, tidak lebih tinggi daripada bagian meja ini. Saudara bisa bayangkan kecil. Namun ternyata saudaraku lukisan Mona Lisa sangat terkenal dan sangat mahal. Dilukis oleh seorang yang bernama Leonardo da Vinci tahun 1500-an dan ditaksir harga lukisan Mona Lisa ini hari ini adalah 808 triliun rupiah atau setara dengan 53 miliar US dollar Amerika. Wow. Saudara, begitu mahal, terkenal walaupun kecil. Di sekitarnya itu museum beberapa lantai dan luas, ada ribuan lukisan-lukisan yang besar, tapi tidak seterkenal Mona Lisa. Nah, kenapa lukisan Mona Lisa yang kecil ini tetapi sangat terkenal? Saya lihat ada 3 alasan. Yang pertama, siapa yang melukisnya? Ternyata pelukisnya adalah Leonardo da Vinci, yang seniman besar terkenal di dunia. Dan khusus ketika dia melukis Mona Lisa, Leonardo menggunakan teknik melukis yang rumit yang dikembangkan oleh dirinya sendiri. Dan teknik tersebut membuat lukisan Mona Lisa memiliki gradasi warna yang halus, yang terlihat nyata. Dan saudaraku, membutuhkan waktu 14 tahun. Saudaraku, Leonardo menyelesaikan lukisan yang kecil ini. Dari tahun 1503 sampai 1517. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya lukisan Mona Lisa ditaruh di Louvre Museum. Ini adalah tahun 1979. Jadi karena pelukisnya orang yang hebat, seniman yang terkenal, maka jadi mahal dan terkenal. Tapi yang alasan kedua, kenapa Mona Lisa ini terkenal dan mahal, karena pernah hilang, namun didapat kembali. Saudara sekalian, lukisan Mona Lisa pernah dicuri oleh seorang pengunjung pameran itu atau museum itu tahun 1911, tepatnya 22 Agustus 1911. Dan saat kabar lukisan Mona Lisa hilang dicuri, terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia.
Maka orang makin penasaran, seperti apa sih lukisan yang dicuri itu? Orang curious to know, malah pingin tahu. Akhirnya 2 tahun kemudian, lukisan Mona Lisa ditemukan kembali. Dan akhirnya kembali ditaruh di Louvre Museum. Sehingga orang akhirnya dari mancanegara makin pingin lihat, ingin foto dengan lukisan Mona Lisa. Kenapa mahal dan terkenal? Yang ketiga alasannya karena keunikannya. Lukisan Mona Lisa memiliki keunikan yang saudaraku luar biasa. Kenapa? Karena bentuk ukuran lukisannya. Karena pada zaman itu dulu dan juga di sekitar daripada Mona Lisa ada ribuan lukisan yang lain. Wanita kalau dilukis kebanyakan seluruh badan. Dan dilukis dengan baju yang terbaiknya. Wah, Anda tahu orang Prancis kalau pakai baju wanita mekrok-mekrok, ya kan? Wah, luar biasa. Tapi khusus lukisan Mona Lisa hanya dilukis 3/4 dari badannya dengan proporsi yang baik, bahkan menggunakan sebuah yaitu baju yang polos dan sederhana. Nah, siapakah wanita yang dilukis di lukisan Mona Lisa ini? Wanita ini adalah Lisa Gherardini. Seorang istri orang kaya dari Prancis yang bernama Francesco del Giosondo. Jadi wanita ini istri orang kaya dilukis selama 14 tahun dan baru selesai. Jadi lukisan Mona Lisa kecil terkenal, kenapa? Mahal. Yang pertama siapa pelukisnya? Yang kedua pernah hilang namun didapat kembali. Dan yang ketiga karena keunikannya. Saudara, saya mau beritahu. Ada kabar baik, ada yang jauh lebih terkenal, jauh lebih mahal dari lukisan Mona Lisa. Siapakah itu? Saudara dan saya. Kok kayaknya gak percaya? Ada yang jauh lebih mahal, lebih terkenal daripada lukisan Mona Lisa. Saya dan saudara. Kenapa? Karena kita adalah hasil karya seniman Sang Maha Agung, Yesus Kristus pencipta segala-galanya. Wow, kalau Anda mengerti ini lebih semangat dong tepuk tangannya. Katakan haleluya. Kenapa kita lebih mahal, lebih terkenal daripada lukisan Mona Lisa? Karena kita dulu pernah hilang, namun didapatkan kembali. Kita dulu pernah hilang karena dosa. Kita dulu pernah hancur karena dosa. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini saudara percaya Yesus. Amazing grace, aku dulu terhilang namun didapatkan kembali. Siapa bersyukur atas kebaikan Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa kita lebih terkenal, lebih mahal daripada lukisan Mona Lisa? Karena kita punya keunikan. Saudara dan saya bukan hasil pabrik surga secara kodian. Kita semua adalah masterpiece, karya agung dari Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan, semua kita karya agungnya Tuhan. Coba lihat, oh jangan bengong. Ayo coba lihat kanan kiri, kita semua unik. Yang setuju, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Semua kita orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibentuk, dilukis, diciptakan oleh Tuhan yang dahsyat. Dan kita dulu pernah hilang, namun didapatkan kembali. Kita dulu anak yang terhilang, namun telah kembali pulang ke rumah Bapa, kenal Yesus sebagai Tuhan. Dan kita semua unik. Ayo coba yang online, semua kita coba katakan, saya spesial di mata Tuhan. 2, 3. Gak peduli apapun kata dunia tentang hidupmu hari ini. Ucapkan bersama-sama. 2, 3. Saya spesial di mata Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah sekarang saudaraku, setelah kita sadar kita ini orang yang luar biasa spesial. Maka apa yang Tuhan mau kerjakan? Yohanes 16 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, dan kalau Ia, Roh Kudus datang, Ia Roh Kudus akan menginsyafkan dunia. Ucapkan bersama saya, menginsyafkan. 2, 3.
Ya, yang online coba ketik, ucapkan 2, 3. Menginsyafkan, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan apa? Ada 3 hal, ucapkan sama-sama. Yang pertama, dosa. Yang kedua, kebenaran. Dan yang ketiga, penghakiman. Saudara sekalian, inilah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan sebuah penginsyafan akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saudara sekalian, saya percaya saat Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kita yang putus asa jadi berpengharapan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang hidupnya putus asa jadi bersemangat. Saya percaya. Tetapi lihat bahwa salah satu karya Roh Kudus adalah untuk menginsyafkan kita dari dosa. Kehadiran Roh Kudus ibarat seperti lampu spotlight yang akan mempertontonkan, yang akan mengekspos dengan jelas semua kondisi dan keadaan hidup kita. Saudara, kalau Anda misalnya vacation 2 minggu, sekeluarga, Anda tinggalkan rumah Anda, tidak ada pembantu, tidak ada orang lain, Anda tinggalkan rumah Anda 2 minggu. Maka ketika malam Anda pulang dari vacation 2 minggu, waktu Anda buka pintu rumah saudara, ketika lampu masih belum nyala, Anda lihat rumah Anda sepertinya oke-oke saja. Tetapi begitu Anda nyalakan lampu, celas, langsung terang, maka Anda kaget, wow, rumah saya berantakan. Wow, ternyata debunya banyak. Wow, ternyata bahkan ada kotoran tikus. Sehingga ketika lampu dinyalakan, itu akan mengekspos semua ketidakteraturan, semua yang harus kita benahi, dan apa yang harus kita bersihkan. Roh Kudus juga sama. Ketika dia hadir dalam hidup saudara, dia akan menginsyafkan kita akan dosa kita, akan mengekspos kita. Roh Kudus akan membuat kita tahu, ini loh hal yang kamu harus bereskan, berantakan dalam hidupmu. Ini yang ternyata masih kotor dari hidupmu. Dan itulah karya Roh Kudus. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah insyaf dari dosa. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, insyaf dari dosa. 2, 3, insyaf dari dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi lebih peka akan setiap dosa dan pelanggaran. Saya yakin orang yang diurapi Roh Kudus akan lebih peka dengan suara Tuhan, lebih merasa hadirat Tuhan. Itu penting. Tapi Roh Kudus juga akan membuat kita lebih peka kalau ada hal yang gak beres dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan yang masih kita sembunyikan. Roh Kudus akan menginsyafkan kita dari dosa. Dan dosa itu sungguh sesuatu yang serius. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas dan gamblang berkata, Roma 6 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab menjelaskan upah dosa, akibat dosa adalah maut. Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar, ternyata dosa bukan sekedar kelemahan, tetapi dosa merupakan masalah serius yang bisa menyangkut bukan hanya hidup kita sekarang, tapi sampai kekekalan, yaitu neraka. Saudara, dosa bukan masalah ya cuma sekedar lemah, tapi serius. Lihat Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan mari kita belajar bahwa kita semua tiap hari masih berjuang bergulat melawan dosa. Ingat bahwa semua kita enggak kebal dari dosa. Tetapi lihat bagaimana kita bisa menang atas dosa. Kalimat berikutnya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata di dalam Kristus kita mendapat karunia Allah. Kita mendapat grace. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Siapa yang sadar kita perlu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, grace dari Tuhan. Yang sadar beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Nah, Roh Kudus akan mencurahkan anugerahnya. Tapi ingat baik-baik, grace is power to overcome sin. Grace is not a license to sin. Anugerah adalah kuasa kemampuan dari Tuhan yang akan membuat kita bisa mengalahkan dosa. Ayo ucapkan bersama saya, mengalahkan dosa. 2, 3. Anugerah bukan izin untuk kita bebas berbuat dosa. Saudara sekalian, setiap hari kita masih bergumul melawan godaan dosa. Jangan biarkan anugerah keselamatan dirusakkan, dihancurkan, direndahkan karena dosa. Hari-hari ini, saudara, di zaman sosial media, apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia sudah nggak bisa disembunyikan lagi. Dengan cepat semua orang segera tahu. Inilah salah satu akibat dunia sosial media. Dan pandemi kemarin, ternyata masa godaan ujian. Berapa banyak akhirnya kita mendengar bukan sekedar gosip. Ada berapa banyak orang Kristen rontok imannya. Berapa banyak pelayan Tuhan jatuh dalam perselingkuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam skandal. Dan Anda mengerti bahwa sekian banyak pendeta harus resign, mengundurkan diri dari jabatan pelayanan. Karena mereka jatuh dalam skandal. Saudara, tentunya hati Tuhan sedih. Dan kita semua berduka. Bintang-bintang Tuhan berguguran. Dan mari kita belajar, nggak ada yang kebal dengan dosa. Semua kita perlu berjaga-jaga. Bahkan di Indonesia ada seorang gembala dengan istri, dengan anak-anak yang baik. Jemaatnya juga bagus. Tapi satu kali si gembala ini menceraikan istrinya. Bahkan mengusir istrinya keluar dari rumahnya. Dan Anda tahu sekian lama kemudian si gembala akhirnya jadi istri orang lain. Loh, maksudnya apa? Jatuh dalam homo. Dan dia jadi wanitanya. Dan Anda mengerti, ini kenyataan yang sedang kita hadapi. Come on church, ini realita. Kita nggak bisa hanya di atas awan-awan, tapi setiap hari kita sedang bergumul, berjuang melawan dosa. Tapi mari kita belajar, kita nggak akan menang atas dosa dengan kekuatan sendiri. Tapi tersedia anugerah Tuhan untuk kita menang dari setiap dosa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nggak ada dosa yang sepertinya awalnya menyedihkan, nggak ada. Semua dosa awalnya menyenangkan. Tapi ingat, dosa itu ibarat pisau berdarah. Next, yang akhirnya disukai oleh serigala. Yang akhirnya serigala mencium bau darah di pisau yang ditancapkan di salju. Dan dia akhirnya menikmati darah itu. Dia menjilat darah itu. Dia asik, semakin banyak darah yang dia jilat, dia asik. Gak lama kemudian serigala itu akan mati kehabisan darah. Karena ternyata justru lidahnya yang hancur. Dan darahnya akhirnya keluar satu persatu. Tiap tetes dan mati. Itulah cara orang Eskimo untuk berburu serigala. Hal yang sama iblis hari-hari ini sedang banyak menjatuhkan orang-orang percaya. Hamba-hamba Tuhan dengan berbagai godaan dosa. Sekarang pertanyaannya, apa sih itu dosa? Saya mengajak saudara minimal menggali lebih dalam dikit. Saudara tahu bahwa di Alkitab kita, Perjanjian Lama itu dari bahasa penulisan mayoritasnya sebagian besar bahasa Hebrew atau Ibrani. Perjanjian Baru sebagian besar bahasa Gerika atau Yunani. Nah ternyata kata dosa atau sin dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ada 8 kata. Apa saja? Yang pertama adalah kata. Artinya tidak mengenai sasaran. Jadi ketika Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, lalu Anda meleset, itu artinya dosa. Ketika seandainya Tuhan memberkati Anda untuk Anda jadi seorang berkat, namun akhirnya berkat menghancurkan saudara, berarti itu dosa. Apalagi kata dosa dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, rah, artinya menghentikan atau menghancurkan. Saat kita menghentikan atau merusak, menghancurkan apa yang Tuhan sudah beri, itu artinya adalah dosa. Apalagi pasah, pemberontakan atau pelanggaran. Sudah tahu tidak boleh, tapi dilanggar, itu artinya dosa. Awon, perbuatan salah dan rasa bersalah. Sagak,
melakukan penyimpangan, baik termasuk penyimpangan seks dan sebagainya. Itu termasuk dosa. Asam, kesalahan yang diperbuat di bait Allah atau tabernakel. Orang pergi ke bait Allah tapi berbuat dosa. Itu termasuk asam. Rasa, kejahatan, ta'ah, melakukan pelanggaran dengan sengaja. Nah, saudaraku, 8 kata ini menunjukkan apa arti dosa. Nah, sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Girika atau Yunani, justru lebih daripada perjanjian lama. Ada 12 kata, apa saja? Asebes, tanpa Allah. Saudara, ketika ada orang berkata, oh aku bisa sukses tanpa Tuhan kok. Saya nggak usah ke gereja, saya tetap bisa berhasil kok. Saya kerja dengan baik. Hati-hati, itu termasuk sudah dosa. Karena dia merasa bisa hidup tanpa Allah. Namun setiap saudara yang hadir hari ini, yang online, semua kita sadar kita perlu Tuhan. Yang perlu Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kata dosa yang berikutnya dalam Yunani adalah kakos. Artinya sesuatu yang tidak baik atau buruk. Kita tahu itu buruk, namun kita sengaja lakukan. Itu artinya dosa. Apalagi poneros, kejahatan moral, perselingkuhan, perzinahan, homo, lesbian, pedofil, itu termasuk adalah poneros. Adika, tingkah laku yang tidak benar. Onekos, ya, enokos, kesalahan. Hamartia, tidak tepat sasaran, meleset dari sasaran. Saudaraku, ketika Tuhan merencanakan Anda ke Amerika, supaya Anda makin cinta Tuhan, tapi akhirnya kita jauh dari Tuhan, itu artinya dosa, karena kita sedang hamartia, tidak tepat sasaran. Anomos, sikap durhaka, prabetes, pelanggaran hukum, hipokrisis, munafik. Nah, orang yang munafik itu termasuk dosa. Depan dan belakang beda. Banyak orang seperti mata uang, depan dan belakang beda. Di depannya orang, hebat, di belakangnya, di sini nggak ada, di Jepang yang banyak. Saudaraku, di gereja kayak malaikat semua, holy, baru keluar gereja, ya toh, seperti setan, saudaraku. Sampai setan aja minder, gila, gua aja nggak sejadia. Nah, itu adalah hipokrisis, munafik. Lalu apa lagi? Paratoma, pelanggaran yang diperbuat secara sengaja. Lalu plano, melakukan perbuatan yang menyimpang. Lalu juga agonen, ibadah kepada Allah yang lain atau penyembahan berhala. Saudara, hari-hari ini banyak orang tidak lagi nyembah patung, tapi sebenarnya menyembah yang di dompetnya. Apa itu? Uang. Dan apapun yang melebihi kedudukan Tuhan dalam hidup kita, sudah berarti dosa, itu penyembahan berhala. Kalau saudara lebih menganggap bahwa keluargamu lebih penting daripada Tuhan, itu sudah berarti engkau memberhalakan keluargamu. Kalau engkau menganggap bahwa anakmu, cucumu lebih penting daripada Tuhan, itu artinya sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, saudaraku, ini semua adalah dosa-dosa yang Alkitab jelaskan secara artinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, dosa apa sih Pastor Lukas? Mari kita lihat peranan Roh Kudus akan membuat kita insyaf dari dosa warisan. Saudara, kita ini lahir hari ini, nggak lepas dari orang tua kita, nenek moyang kita generasi sebelumnya. Dan ternyata selain ada berkat keturunan, tapi Anda lihat di Alkitab juga ada kutuk keturunan. Dan ini yang harus kita bereskan, ada dosa warisan. Kalau Anda nggak percaya, setiap kali Anda pergi ke rumah sakit yang baru atau ke dokter yang baru, apalagi di Amerika, Anda harus ngisi, ya kan? Banyak formulir. Anda kadang-kadang pusing, ini banyak banget, sekian lembar. Sekarang juga mungkin di iPad, sekian banyak. Nama, alamat, bla 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 bla. Terus ditanya, histori keluarga kita. Siapa nama orang tua kita? Orang tua kita pernah nggak ada yang kena cancer? Ada yang nggak kena diabetes? Ada nggak yang pernah gila? Ada nggak yang pernah bunuh diri? Dan sebagainya. Kita kadang-kadang bisa protes. Dok, yang mau ke dokter ini saya, bukan kong saya. Ngapain tanya-tanya kong saya? Lalu dokter berkata, karena dalam kesehatan saja ada yang namanya histori kesehatan. Ada genetika yang diwariskan. Dan dosa juga sama. Kalau orang tua kita generasi sebelumnya, kelemahannya suka selingkuh, jatuh dalam perzinahan,
maka berarti kita harus waspada. Karena ada dosa warisan yang kita warisi. Ada juga yang kelemahannya judi. Raja dan ratu judi. Saudara, biasanya anak-anak cucunya juga punya kelemahan dosa warisan yang sama. Atau mungkin suka marah, emosi. Emosinya udah kayak orang gila, gak bisa dikendalikan. Udah kayak orang stres. Hati-hati, berarti ada dosa yang diwariskan soal emosi. Gampang baper, sulit ngampuni, pendendam. Itu juga dosa warisan yang mungkin diwarisi dari nenek moyang kita. Apalagi, B, insyaf dari kelemahan dosa. Ada orang itu memang kelemahannya. Kalau soal duit dia gak tergoda. Tapi setiap kali lihat pelem. Apa itu pelem? Bukan mangga, pelempuan. Ya kan? Selalu, saudaraku, begitu lihat pelempuan, apalagi saudaraku, yang pakai high heel tinggi, bawahnya merah. Langsung matanya jelalatan, padahal isi ada di sampingnya, saudaraku. Nah, ini mungkin kelemahan-kelemahan dosa tertentu. Ada yang kelemahannya drugs, ada yang kelemahannya ini, soal ini. Nah, Tuhan mau insyafkan kita. Apalagi, bahkan B, C, insyaf dari godaan dosa. Saudara, kita digoda mungkin dengan pornografi. Kita digoda mungkin dengan semua hal-hal yang menggoda kita. Nah, mari kita belajar. Roh Kudus dan anugerah Tuhan menolong kita untuk menang dari dosa. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang meriah, tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah kita diinsyafkan dari dosa? Lihat, ada 4 rahasia yang saya mau sharingkan. Lihat Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia Tuhan menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Yang online coba ketik semua, katakan hari ini. 2, 3. Kurang keras, hari ini. 2, 3. Ketika ia Tuhan setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, now, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, jika hari ini engkau sedang mendengar Roh Kudus mulai menginsyafkan kita dari dosa, janganlah keraskan hatimu. Yang pertama yang harus kita lakukan saat Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa kesalahan kita, jangan keraskan hati. Kekerasan hati merupakan penghambat bagi pertobatan sejati. Bahkan ketika orang keras hati, dia akan merasa aman. It's okay, but not okay. Gitu. Karena drama Korea, saudaraku. Dan dia merasa aman walaupun sebenarnya hidupnya dalam hal yang tidak benar. Apalagi orang sekarang begitu mulai ditegur tentang kesalahannya, seringkali bermental korban. Oh, ini gara-gara si A, ini gara-gara si B, ini gara-gara ini. Aku ini begini ya gara-gara ini, gara-gara ini. Aku ini mencuri di kerjaan ya gara-gara karena bosku pelit. Oh, aku ini akhirnya selingkuh gara-gara istriku, suamiku begini. Nah, saudaraku, mari hari ini nggak perlu kita bermental korban. Jangan cari kambing hitam. Tapi mari kita tidak keraskan hati. Dengan hati yang jujur, dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan keraskan hati. Kekerasan hati akan menghalangi semua anugerah Tuhan. Hari ini saudaraku, siapapun kita, enggak peduli saya pendeta, mungkin beberapa pendeta yang lain menyaksikan, atau setiap saudara pelayan Tuhan, mari kita di hadapan Tuhan tidak boleh keras hati. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai, jalannya begini-begini, enggak saudaraku. Lemah lembut itu artinya hatinya soft. Baru ditegur dikit aja sama Tuhan, langsung nangis, Tuhan aku salah. Ya Tuhan aku mau bertobat. Itu orang yang lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut akan dicintai oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat Roh Kudus menginsyafkan kita dari dosa kita, kesalahan kita. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayo baca sama-sama ini ayat 2, 3. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu apa? Relakan hatimu dan
bertobatlah. Saudara, justru saat kita ditegur, justru saat kita dihajar karena kesalahan dosa kita, itu tanda bukan Tuhan kejam, tetapi tanda Tuhan cinta kita. Dan Anda tahu, justru anak yang dicintai, kalau salah ditegur. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen lebih suka memilih, khotbah yang saya suka, encouragement, yang penting feel good, I'm okay. Oke, gak apa-apa Anda mau dengar khotbah encouragement. Tapi ada banyak orang akhirnya marah, aduh itu pendeta kalau khotbah nyindir, nyinggung, gak suka saya. Hati-hati, memang ada waktunya kita perlu encouragement. Tapi ada waktunya kita harus mau terbuka bagi koreksi, teguran dari Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saya percaya, setiap kali saya dapat dari Tuhan, saya siapkan khotbah, saya tahu itu khotbah pertama bukan buat Anda, tapi buat saya. Sebelum saya nyampaikan, saya dulu yang harus berurusan. Karena firman adalah pedang bermata dua. Sedihnya hari-hari ini ada banyak orang nyampaikan firman. Cuman seperti, saudaraku, hanya menyampaikan berita, tapi dia tidak jadi pelaku. Tapi hari ini mari, kita harus sungguh-sungguh relakan hati dan bertobat. Apa yang kita harus lakukan? Yang kedua, saat Roh Kudus menginsyafkan kita, cepat bertobat. Ayo ucapkan bersama saya yang online, coba ketik, semua katakan cepat bertobat. 2, 3. Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat pengampunan dan anugerah Tuhan hadir. Daud berkata, selama aku berjiwa penipu, artinya selama aku menyembunyikan dosa, tulang-tulangku sakit semua. Semua keadaanku makin buruk. Lihat saudaraku, ketika kita berlambat-lambat bertobat, maka kita ini makin lama mendapat anugerah. Tapi semakin cepat kita bertobat, pengampunan dan anugerahnya hadir dalam hidup kita. Siapa yang membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan, katakan terima kasih buat pengampunanmu Tuhan. 2, 3, terima kasih buat pengampunan. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Amsal 4 ayat 14-15. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya. Dan jalanlah terus. Saudara, Alkitab mengingatkan kita. Setelah kita tidak keras hati. Setelah kita cepat bertobat. Tapi kita harus benar-benar apa? Yang ketiga, tinggalkan dosa. Jauhi jalan dosa itu. Jangan dekat-dekat. Dosa bukan untuk dicintai, tapi untuk dibenci, ditinggalkan, dan dijauhi. Memang kita harus mengasihi orang berdosa. Namun kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Tetapi mari kita tahu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita terkadang cari excuse, pendeta itu juga cerai kok, saya juga nggak apa-apa dong, saya cuma jemaat aja, pendeta aja cerai, itu orang selingkuh, nggak apa-apa kan? Hati-hati, mari kita belajar tinggalkan dosa. Dan barang siapa meninggalkan dosa, hidupnya disayangi Tuhan. Siapa mau disayang Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Saat Roh Kudus menginsyafkan kita dari dosa. Ayat yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk baca sama-sama ayat yang terkenal ini. Semua baca keras. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Stop dulu. Saya mau tanya, siapa saudara yang hadir di luar Kristus hari ini? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa yang percaya saudara ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Saya mau lihat. Oh, kata bersama saya ada di dalam Kristus. 2, 3. Jadi ini ayat buat kita semua. Ayo ulangi lagi dari awal. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Hidup lama yang suka bohong berlalu. Hidup lama yang suka sombong berlalu. Hidup lama yang suka emosi berlalu. Hidup lama yang tidak setia berlalu. Dan menjadi hidup yang baru. Ciptaan baru. Become a new person. Yang keempat, kita harus hidup baru di dalam Kristus.
Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya udah jadi orang Kristen puluhan tahun. Ini ayat dulu waktu saya baru bertobat. No. Menjadi ciptaan baru harus setiap hari. Kenapa? Kenapa ada banyak orang sudah mengalami ciptaan baru tapi jatuh lagi dalam dosa? Karena mereka tidak menjaga ciptaan baru yang Tuhan sudah beri. Bangun gaya hidup yang baru. Sesuai dengan apa standar yang firman Tuhan katakan. Bukan sesuai dengan standar dunia. Ingat ya, dengar baik-baik. Satu kali standar dunia akan berubah. Lihat dulu di Amerika, alkohol itu dianggap ilegal. Siapa jual alkohol masuk penjara. Itu tahun itu. Tapi satu kali peraturan berubah. Sekarang orang bisa bebas jual alkohol. Dulu drugs, ya kan, marijuana, orang bisa masuk penjara. Peraturan pemerintah berubah di Amerika. Sekarang bebas. Sama juga. Sejenis. Dulu dianggap sesuatu. Sekarang dilegalkan. Tapi ingat. Hidup kita ciptaan baru. Bukan berdasarkan hukum pemerintah. Karena hukum pemerintah bisa berubah kapanpun. Namun kita hidup sesuai standar Alkitab. Bahwa apa yang telah dipersembahkan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, kita harus tetap setia. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo ucapkan bersama saya ciptaan baru. 2, 3. Saudara, kerajaan Prancis adalah kerajaan yang punya sejarah raja-raja yang begitu banyak skandal, yang memalukan. Istri saya, Pastor Shirley itu lulusan sastra Inggris. Jadi pada waktu kuliah dia harus banyak baca buku-buku sastra Inggris dalam bahasa Inggris. Termasuk raja-raja Prancis, raja-raja mana sampai Mojopahit, Racopentung, semua saudaraku. Nah Anda tahu saudara apa yang terjadi? Dia cerita gini. Kerajaan yang paling banyak skandal, yang memalukan, baik rajanya, ratunya, itu adalah Prancis. Tetapi yang menarik, ada satu kisah yang saya baca. Ada seorang raja Prancis, yaitu Raja Louis yang ke-16. Satu kali digulingkan oleh para pemberontak, ada kudeta, ada para demonstran menggulingkan Raja Louis ke-16 dari tahtanya, sehingga dia dipenjarakan. Nah yang menarik, saat Louis 16 ini digulingkan oleh revolusi, maka putra daripada Raja Louis yang ke-16, yaitu Louis yang ke-17, itu saudaraku, waktu itu lebih muda dari gambar ini, dia akhirnya diculik, dibawa oleh para pemberontak, dikeluarkan dari istana Prancis, dibawa ke sebuah wilayah yang jauh dari istana. Dan akhirnya putra pangeran ini ditinggalkan di sebuah komunitas yang jahat sekali. Di mana mereka ditinggalkan tiap hari dengan para pelacur cantik yang menggoda dia. Dengan semua suku perjudian, omongan yang kasar, yang kotor, dan semua kemabukan, semua hal-hal yang buruk. Dan Anda tahu tiap hari Pangeran Louis ke-17 itu digoda dengan dosa oleh para pemberontak itu. Ditawari judi, ditawari wanita, ditawari begini-begini. Tapi aneh. Louis yang ke-17 selalu menolak. Selalu menolak. Sampai akhirnya setelah 6 bulan lewat. Para pemberontak ini akhirnya menyerah. Dan mereka bertanya, Pangeran, mengapa sih engkau tidak mau menerima semua dosa yang kami tawarkan? Kenapa kamu tidak mau sedikit pun untuk terlibat di dalamnya? Yang menarik, Louis yang ke-17, dia berkata, saya menolak semua tawaran dosa itu. Karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Wow. Saya ulang lagi. Saya menolak semua dosa itu. Karena saya dilahirkan sebagai seorang raja. Dan Louis 17 tahu
identitas dirinya. Louis 17 tahu tujuan hidupnya. Dia harus jadi raja, menggantikan ayahnya. Dan ketika dia tahu bahwa dia harus jadi raja, maka dia menolak semua hal-hal yang tidak pantas bagi seorang raja, yang memalukan bagi seorang raja. Walaupun 6 bulan itu tiap hari dia ditawari dosa, dia berkeputusan tidak, karena aku terlahir sebagai raja. Kabar baiknya, semua kita dalam Kristus, kita telah dipanggil sebagai anak-anak raja daripada kerajaan surga yang mulia. Kok nggak percaya? Lebih meriah lagi. Katakan bersama saya pangeran kerajaan surga. 2, 3. Kalau engkau tahu identitasmu dalam Kristus, bahwa kita adalah prince and priest daripada kerajaan surga, princess kerajaan surga, maka kita tahu ini kotor, ini nggak boleh, ini nggak pantas bagi anak raja, ini nggak pantas bagi seorang anak raja, ini nggak boleh, berbohong nggak boleh, berzina nggak boleh, ini nggak pantas bagi anak raja. Saudara coba lihat, mana ada sih pangeran dari sebuah kerajaan tiba-tiba pakai celana pendek, sandal jepit, keluar ke tepi jalan, ambil puntung-puntung rokok. Itu jelas mempermalukan rajanya. Hal yang sama, sejak kita jadi ciptaan baru dalam Kristus, kita adalah pangeran, princess kerajaan surga. Alkitab berkata, kita akan ikut memerintah bersama Kristus selamanya. Apakah kita masih mau terus selingkuh? Apakah seorang pangeran surga mau terus hidup dalam perjudian? Saudara, kalau orang tahu identitasnya dalam Tuhan, dilihat orang, tidak dilihat orang, di depan mimbar maupun di belakang mimbar, hidupnya tetap takut akan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Ibu-ibu, mulai sekarang berubah. Kalau suamimu berbuat salah, jangan malah gini, tak laporin Pak Lukas lo ya, tak laporin Pak Lukas lo ya. Ibu-ibu, suami Anda tadinya dengan saya baik. Begitu Anda jadikan lapor sama Pak Lukas sebagai ancaman, suami Anda jadi benci sama saya. Stop ibu-ibu. Mulai sekarang gini, jangan bilang lapor Pak Lukas. Saya bilang, kamu itu pangeran surga. Kamu itu pangeran surga. Jangan berbuat gitu, karena kamu dilahirkan sebagai raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kenali identitas saudara. Masa sih pangeran kerajaan surga layak melakukan hal yang jorok? Ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kasar, terus benci, dendam, ribut terus. Tapi pangeran kerajaan surga, kalau rajanya raja damai, anak-anaknya pembawa damai. Cuman 1-2 orang. Memang Indonesia itu dikit-dikit ribut. Dikit-dikit ribut. Urusan politik ribut. Urusan agama ribut. Kemarin urusan sepak bola ribut lagi. Anak-anak Tuhan, kita orang Indonesia berbeda. Ayo pegang dada masing-masing. Saya pangeran kerajaan surga. Saya terlahir sebagai raja bersama Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, izinkan Roh Kudus menginsyafkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran yang harus kita bereskan. Sementara kita dengar khotbah ini, dengar Roh Kudus bicara buat kita. Peranan Roh Kudus akan membuat kita apa? A. Insyaf dari dosa warisan. Dosa yang diturunkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita. B. Insyaf dari kelemahan-kelemahan dosa kita. Kita kenali kelemahan-kelemahan kita apa? Gampang iri, gampang sombong, gampang jatuh dalam cinta dengan yang salah. Saudaraku. Yang C, insyaf dari godaan dosa. Apa yang kita harus lakukan saat Roh Kudus menginsyafkan kita? Ada 4 hal. Yang pertama, jangan keraskan hati. Hari ini juga, jika engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Yang kedua,
cepat bertobat. Jangan tunda-tunda. Daud itu dosanya lebih parah daripada Saul. Tapi dia cepat bertobat. Sehingga anugerah menyertainya. Yang ketiga, tinggalkan dosa. Bereskan dosa. Jangan dekat dengan dosa. Jauhi dosa. Kalau engkau tidak tegas dengan dirimu dan dagingmu, engkau akan diseret dan jatuh kembali kepada hidup lama. Dan yang keempat, hidup baru di dalam Kristus. Semua kita terlahir sebagai pangeran kerajaan surga. Kenali identitas kita dalam Yesus. Kita adalah pangeran kerajaan surga. Siapa mau hidup dalam kebenaran? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.